Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terkait tentang CPNS dan P3K. Seperti yang kita ketahui, CPNS dan P3K resmi dibuka hari ini, yaitu 30 Juni 2021. Nah, jadi pendaftaran CPNS dan P3K 2021 di portal SSCASN BKN dibuka pukul 18.30 atau bisa kita bilang jam 6.30 sore ya. Jadi teman-teman harus bisa menyiapkan dokumen dan pelajari alur seleksinya. Oke teman-teman, sebelum kita melihat informasinya, informasi detail terkait tentang seleksi penerimaan CPNS dan P3K, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat informasinya. Informasi ini dikutip dari jpnn.com Jakarta. Pendaftaran CPNS 2021 dan P3K dibuka serentak pada 30 Juni 2021. Tepatnya hari ini guys ya, hari ini yaitu 30 Juni 2021. Pendaftaran dibuka 3 minggu hingga 21 Juli 2021 melalui portal SSCISN Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, jadi batas pendaftaran seleksinya itu 3 minggu, dimulai dari 30 Juni sampai dengan 21 Juli 2021. Nah, jadi dengan batas waktu yang demikian, jadi perhatikan ya, pilih formasi yang tepat. Jadi pikirkan yang mana yang terbaik, lihat di mana yang cocok. Kemudian jangan lupa dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Jangan sampai gagal di bagian administrasinya. Oke. PLT Karohumas BKN Paryono mengungkapkan saat ini portal SSCASN BKN baru menayangkan informasi tentang instansi mana saja yang sudah final dan siap menerima pelamar. Nah, jadi untuk saat ini ya, portal SSCASN ini hanya menginformasikan tentang instansi-instansi yang sudah siap ya untuk menerima pelamar, dan masih ada juga instansi yang belum siap. Oke. Kemudian pendaftaran resminya itu yaitu pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di portal sscisn.bkn.go.id, kata Paryono kepada jpnn.com pada Rabu 30 Juni 2021. Ini baru-baru saja ya teman-teman, ini masih update. Jadi teman-teman tunggu saja itu sampai jam 6:30 sore nanti ya teman-teman, yaitu jam 18.30. Nah, jadi itu mungkin sudah bisa mulai untuk membuka portal sscisn.bkn.go.id, dan mungkin pada jam itu atau pada pukul 18.30 itu portal SSCISN itu mungkin akan terjadi hambatan ya, mungkin di mana orang banyak gitu ya membuka gitu ya, itu bisa saja terjadi. Jadi jangan risau kenapa nggak bisa, itu mungkin karena gangguan teknis ataupun terlalu banyak orang membuka portal tersebut. Kemudian dia menyebutkan formasi CPNS dan P3K 2021 yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyo Kumolo sebanyak 1.560.000 ya, banyak nih teman-teman. Jadi belum sampai 1.700.000 ya, 700.000 lebih ya teman-teman ya. Saya juga kebingungan ini ngucapin angkanya ini. Namun dalam perkembangannya ada 23 instansi pusat dan daerah yang mundur. Nah, ini sungguh disayangkan ya teman-teman. Jadi ada 23 instansi pusat dan daerah yang mundur. Jadi tidak mengikuti seleksi P3K. Ini sungguh disayangkan ya. Ini kesempatan emas ya, kesempatan karena P3K ini
dibuka untuk 3 kali seleksi teman-teman ya, 3 kali seleksi. Jadi kalau misalkan kita itu gagal, kita bisa daftar lagi, ikut lagi sampai batas 3 kali teman-teman. Nah jadi ini kan peluang besar ya untuk kita bisa menjadi ASN. Dah kalau misalnya kita itu gagal, kita bisa maju lagi dan bisa belajar lagi lebih giat lagi. Data BKN per 28 Juni 2021, formasinya berkurang CPNS dan P3K 2021 atau guru dan non-guru menjadi 688.623 karena ada 23 instansi pusat dan daerah yang mundur. Nah, ini sungguh sayang ya, dari 700 teman-teman ya. Jadi banyak. Formasi itu terdiri dari instansi pusat 65.915 dan daerah 622.708. Ini untuk instansi daerah. Sehingga totalannya itu menjadi 688.623. Ini sudah keseluruhan ya teman-teman. Oke. Instansi daerah terdiri dari 138.608 formasi untuk provinsi dan 484.100 formasi untuk kabupaten dan kota. Adapun dokumen yang perlu disiapkan untuk mengikuti tes antara lain. Nah, jadi ini dokumen-dokumen yang akan diunggah secara online. Jadi banyak instansi itu yang meminta unggahan-unggahan secara online. Jadi teman-teman perlu memerhatikan ya. Jadi harus teliti dalam mengupload ya, apa-apa saja dokumen yang diminta. Oke, kita akan lihat apa-apa saja. Nah, yang pertama sekali scan fast foto berlatar belakang merah maksimal 200 KB bertipe file JPEG ya atau JPG. Nah, jadi foto ini maksimal 200 KB. Jadi kalau diminta 200 KB, itu usahakan fotonya itu di bawah 200 KB. Bisa jadi 189, 180, 170. Nah, yang pasti di bawah 200 KB. Karena apa? Karena yang diminta maksimalnya 200, teman-teman. Jadi jangan dipaskan 200. Nah, kemudian yang kedua, scan swafoto maksimal 200 KB bertipe file JPEG atau JPG. Harus jelas, tidak blur dan tidak miring. Nah, ini swafoto, ini foto bisa kita bilang itu foto selfie ya, teman-teman. Itu diminta itu untuk swafoto. Itu dengan kita itu memegang akun ya ataupun identitas, inti apa yang diminta ya, tergantung apa yang diminta. Jadi kita memegang identitas ataupun akun SSCN yang udah kita buat. Nah, itu kan akan ada swafotonya. Jadi swafoto itu wajahnya itu harus jelas, kemudian yang kita pegang itu juga harus jelas apa kata-katanya, dan maksimal ini adalah 200 KB. Perhatikan teman-teman, 200 KB bukan MB. Nah, ini jangan sampai salah-salah. Kemudian yang ketiga, scan KTP maksimal 200 KB bertipe file JPEG atau JPG. Kemudian scan surat lamaran maksimal 300 KB bertipe file PDF. Kemudian scan ijazah serdik atau STR maksimal 800 KB bertipe file PDF. Nah, jadi ini serdik ini bagi guru ya, STR ini bagi bagian kesehatan. Nah, jadi ini jangan kalau misalkan dia itu guru, berarti kalau dia memiliki serdik, maka scan ijazah serdik. Nggak perlu STR, karena STR ini adalah punya kesehatan. Nah, jadi ini maksimal filenya itu nggak ada yang di atas 1 MB. Jadi semuanya di bawah 1 MB, dan maksimalnya ini adalah 800 MB. Dan paling kecil itu adalah 200 KB ya, maksudnya salah bukan MB, KB. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai salah dalam membuat file dokumennya. Nah, jangan sampai, karena kita kan kadang-kadang waktu kita scan kita lupa ngecek gitu. Jadi ini harus teliti, jadi harus dicek kembali itu file-file yang udah kita scan gitu. Karena kadang-kadang orang nggak paham gitu ya. Jadi begitu udah di scan, tolong dong scan
ukuran 200 KB gitu, di bawah 200 KB. Jadi begitu kita buka rupanya itu di atas 300 KB. Nah, gagal gara-gara itu juga. Kan bisa jadi teman-teman. Kemudian filenya itu kita nggak terbaca. Nah, jangan sampai ya teman-teman. Oke, kita lihat yang nomor 6. Ini ada scan transkrip nilai maksimal 500 KB bertipe file PDF. Kemudian scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB bertipe file PDF. Nah, kalau ini dokumen pendukung, ini bisa jadi ini dengan sertifikat-sertifikat kursus ataupun apa sertifikat yang pernah kita dapatkan sesuai dengan jurusan kita, ataupun sertifikat bahasa Inggris ya, sejenisnya teman-teman. Jadi disesuaikan, jadi untuk menjadi pendukung bagi kita. Kemudian kita akan lihat lagi untuk tahapan alur seleksi pendaftaran CPNS MP3K. Ini ada selengkapnya. Yang pertama sekali, daftar akun di SSCASN. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jadi sebelum kita bisa untuk mendaftar, untuk memilih formasi, itu kita harus buat akun dulu teman-teman, yaitu akun di SSCASN. Nah, seperti dulu waktu saya ikut tes CPNS, jadi saya buat akun SSCN ya. Kalau dulu kan SSCN yang belum ada P3K, jadi SSCN untuk CPNS. Jadi setelah buat akun itu, kemudian dari akun itu kita print akun itu, kemudian di swafoto, kita pegang akunnya, kemudian kita selfie. Nah, dari situ foto itulah yang kita upload nanti di swafoto, dan harus jelas, wajah kita itu harus jelas, dan yang isi dari akun tersebut juga harus jelas. Jadi itu merupakan data ya, jadi itu bisa langsung terkoneksi gitu teman-teman. Dan yang kedua, daftar formasi. Nah, ketika kita sudah memiliki akun, kita masuk untuk akun tersebut, kita bisa langsung daftar formasi. Kemudian setelah daftar formasi dan udah submit, udah selesai semua, udah mengupload semua yang diminta, itu akan melalui seleksi administrasi. Dan teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, di seleksi administrasi inilah yang sangat banyak orang-orang yang gagal. Itu gara-gara dokumen. Ada dokumen yang tidak terbaca, ada dokumen yang salah upload. Nah, bermacam-macam. Itu penyebabnya itu apa? Itu salah satu penyebabnya karena dokumen yang diunggahnya tidak sesuai. Kemudian mungkin waktu mendaftar, bukan kita sendiri yang mendaftar, kita suruh daftarkan sama orang lain gitu. Kemudian yang lebih fatalnya lagi, jurusan yang kita pilih itu nggak sesuai gitu. Ada jurusan yang nggak sesuai, jadi sehingga itu membuat kita itu gagal. Nah, belum sempat kita ikutin seleksi, udah duluan gagal. Jadi tahun yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang gagal di bagian administrasinya. Itulah penyebabnya itu, karena sebagian instansi itu tidak pada saat pendaftaran itu tidak minta dokumen fisik, cukup di online saja. Dokumen fisiknya apa? Setelah nanti lulus baru diminta dokumen fisik. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Jadi seleksi administrasi ini jangan disepelekan. Sebelum submit ya, sebelum mengirim berkasnya itu ke portal tersebut, itu diulang-ulang lagi ya, diulang-ulang lagi, dicek kembali sesuai enggak, kemudian dokumen diunggah sesuai enggak, dan lihat KB-KB-nya. Kemudian setelah seleksi administrasi itu ada seleksi kompetensi dasar, ini untuk CPNS ya. Kemudian untuk setelah itu ada seleksi kompetensi bidang, kemudian baru pengumuman kelulusan. Dan prosesnya itu bertahap ya teman-teman, satu persatu prosesnya bertahap, dan semoga saja sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan tidak diundur-undur. Kemudian daftar akun pelamar CPNS, P3K guru dan non-guru hanya bisa dilakukan di situs sscsn.bkn.go.id Pangkas Paryono. Jadi ini situs inilah yang bisa kita buka. Nah, jadi teman-teman silakan tunggu itu sampai jam 6.30 atau 18.30, itu insyaallah akan bisa diakses situs SSCASN itu. Dan silakan teman-teman kalau misalnya ingin melihat, silakan bisa dilihat. Dan jika ingin mendaftar itu jangan terburu-buru, saran saya ya, jangan terlalu terburu-buru dalam mendaftar, dan usahakan pilih formasi ataupun jurusan yang sesuai dengan jurusan kita dan linear dengan ijazah kita. Dan sebelum mendaftar ya, itu jangan lupa berdoa ya, minta persetujuan orang tua, suami, kerabat terdekat,
agar itu memudahkan semuanya ya, karena ini hal yang mungkin kita udah terlalu lama ya, bisa jadi tahun yang lalu gagal, dan jadikanlah tahun ini menjadi tahun keberkahan ya gitu. Oke teman-teman, jelas ya. Oke, sampai di sini dulu. Thank you for watching. Terima kasih atas tontonannya teman-teman, semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan terkait dengan CPNS dan P3K silakan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi. Oke teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Teman-teman, insya Allah ini akan ada video-video terkait tentang FR, P3K, dan CPNS. Jadi YouTube ini akan membantu teman-teman dalam belajar. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.